Salam guys yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan diri kami adalah majalah Rohani Parakletos, yaitu majalah rohani Kristen yang menyajikan artikel, renungan maupun berita yang ada kaitannya dengan kegiatan kekristenan. Nah, untuk tayangan perdana pada saat ini kami menampilkan artikel yang berjudul "Di dalam rohani yang sehat terdapat tubuh yang kuat". Tubuh, jiwa, dan roh dalam kehidupan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi pada dasarnya kalau kita memang menyadarinya bahwa spiritualitas itu harus tetap yang nomor satu, ketidakseimbangan alam ini mulai hilang. Timbulnya peperangan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, peperangan antar suku yang satu dengan suku yang lain, peperangan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, terjadinya eksploitasi alam yang mengakibatkan bencana alam yaitu banjir dan tanah longsor. Itu semua karena telah ulah manusia yang disebabkan oleh spiritualitas yang sakit atau tidak sehat dalam diri manusia. Kata firman Tuhan, "Tetapi semangat yang patah keringkan tulang." Kalimat ini berbicara tentang komplikasi atau penyakit rohani yang diderita seseorang, juga bisa berdampak pada timbulnya suatu penyakit pada tubuh jasmani dan jiwa manusia juga. Penyakit spiritualitas itu bersumber dari dosa yang diakibatkan oleh tipu daya iblis, dan juga berasal dari keinginan daging, dan yang dapat menyembuhkan adalah percaya kepada Kristus dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan dosa, keinginan daging hanya dirinya yang dapat menyembuhkan. Untuk itu mintalah kuasa dan otoritas kepada kebenaran dan kekuatan firman Tuhan serta penyertaan Roh Kudus agar supaya spiritualitas kita tetap terjaga kesehatannya. Maka yang harus dilakukan adalah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Di dalam hal ini Paulus ingin membagi pengalamannya kepada jemaat di Tesalonika bahwa permasalahan baik yang menimpa dirinya sendiri maupun orang lain, tetapi permasalahan itu juga bisa menimpa suatu kelompok dalam suatu kawasan atau satu daerah tertentu. Contoh, gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik, tanah longsor, banjir, dan pandemi atau wabah penyakit. Selama manusia masih hidup di dunia ini, siapapun tidak akan bisa lepas dari yang namanya permasalahan. Itulah mengapa Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa apapun keadaannya, entah dalam situasi yang sedih atau sedang mengalami duka cita yang sangat mendalam, maupun dalam keadaan senang atau bersukacita. Namun sebaliknya, iblis lebih suka jika manusia berada di dalam duka cita dan permasalahan secara terus-menerus dalam hidupnya. Dan iblis juga tidak suka apabila manusia tetap berdoa kepada Tuhan Allah, tetapi ia lebih suka jika manusia tidak berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dengan kata lain, iblis lebih suka jika manusia jauh dari Allah sama sekali. Iblis akan jauh lebih girang lagi dan
bersorak-sorai apabila manusia juga tidak pernah bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepadanya. Hal yang telah tertulis di atas yang disebut sakit rohani. Dan itu juga akan berpengaruh cukup signifikan untuk merapuhkan kekuatan jasmani manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, janganlah pernah melakukan kesombongan rohani dengan cara merasa diri paling kuat rohaninya, paling agamis, sehingga menganggap rohani orang lain yang paling rendah. Jangan pernah menghakimi orang lain. Jangan sampai menjadi kaum Farisi dan kaum Saduki di zaman ini, sebab mereka adalah salah satu contoh orang yang sakit rohani, power syndrome rohani. Walaupun mereka mengklaim bahwa dirinya yang paling sehat rohani, ingat perkataan Tuhan Yesus, orang sakit, orang yang membutuhkan tabib. Demikian kita. Kata lain, orang yang berdosa juga membutuhkan keselamatan, penyelamat dalam hidupnya. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus juga memberitakan bahwa ada duri dalam daging dalam dirinya. Apa itu duri dalam daging? Kalau kita melihat background siapa dia ketika masih bernama Saulus, walaupun ia adalah seorang ahli Taurat dan kitab para nabi yang mumpuni karena murid dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel, tetapi dia adalah seorang yang temperamental, pernah pemarah dan pembunuh berdarah dingin karena tega membantai pengikut jalan Tuhan. Saulus adalah seorang yang tinggi hati dan sombong dan ingin selalu menang sendiri, serta juga ingin selalu memimpin. Setelah ia bertobat dan menjadi Rasul Kristus, hal itu disadarinya dan mungkin selalu terbayang-bayang di dalam sanubarinya, sehingga bisa jadi menjatuhkan mentalnya dan mengganggu jiwanya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Di dalam ayat ini meninggikan diri ditulis 2 kali, di awal kalimat dan di akhir kalimat. Berarti kalimat ini adalah kalimat yang dianggap sangat penting atau kata kunci. Kata meninggikan diri adalah karakternya Saulus sebelum ia berganti nama menjadi Paulus, dan hal itu yang mencoba dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya sebagai rasul, sebab dia adalah rasul yang sangat luar biasa di dalam kerja pekabaran Injil, khususnya kepada bangsa bukan Yahudi di Asia dan Asia Kecil serta sebagian Eropa. Sudah bukan rahasia lagi jika sebagian besar kitab Perjanjian Baru, sebagian besar dari ditulis oleh Rasul Paulus, sehingga wajar apabila iblis ingin menghancurkan dirinya. Tetapi oleh Paulus sendiri, kelemahan yang ada padanya itu dijadikan satu kekuatan. Dari seorang yang tinggi hati, sombong, berubah menjadi pribadi yang rendah hati, bijaksana, dan yang penuh dengan kasih.
untuk saat ini mencari pribadi seperti Rasul Paulus itu sudah tidak ada lagi, sebab iman yang seperti yang ia miliki juga sudah tidak ada lagi. Semangat bekerja untuk melaksanakan amanat agung Kristus yang ia miliki nyaris tidak ada lagi. Mengapa bisa demikian? Karena gereja sedang menderita sakit rohani yang sudah kronis. Oleh karena rohaninya sakit, maka organ yang lain pun ikut sakit juga. Penyakit rohani itu juga mempengaruhi orientasi dan pandangan hidup seseorang dan kadar iman seseorang di dalam mengikut Kristus, dan mempengaruhi kinerja seseorang di dalam melakukan amanat agung Kristus, dan juga mempengaruhi cara mengimplementasikan imannya di dalam kehidupannya sehari-hari Kristus, dan juga mempengaruhi cara di dalam kehidupan sehari-hari. Karena rohani yang sakit, karena dosa turun-temurun, dan karena keinginan daging, dunia semakin hari bukan semakin baik tetapi semakin buruk. Mewujud nyatakan bumi seperti di surga itu sebagai panggang jauh dari api, sulit terrealisasi, tetapi bukan berarti tidak bisa terrealisasi. Oleh karenanya, untuk mempercepat hal itu, dunia ini membutuhkan rohani yang sehat dan tubuh yang kuat di dalam Kristus. Kekuatan dan kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang memampukan dan menolong kita orang percaya kepada Yesus Kristus. Amin.